Bismillahirrahmanirrahim. Salam ini luar biasa, di dalamnya ada 3 hal yang kita butuhkan dalam hidup. Pertama, salam. Yang kedua, rahmat. Dan ketiga, barokah. Makanya Nabi menyuruh kita afsyus salam, tebarkan salam. Jadi tiap hari kita menebarkan 3 hal itu kepada siapapun yang kita jumpai. Maka mari kita ulangi sekali lagi. Yang semangat, kita doakan cepat ke tanah suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan Allah terima salat kita dan ibadah-ibadah kita yang lainnya. Maka kita tidak membiarkan speedometer pahala kita berhenti berputar. Maka kita memilih tetap bertahan di masjid. Maka kita luruskan niat kita. Pertama, niat i'tikaf di masjid. Maka duduk-duduk kita di masjid insya Allah bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita niatkan untuk bersilaturahim dengan saudara-saudara kita. Mudah-mudahan dengan silaturahim Allah Subhanahu wa taala senantiasa panjangkan umur kita dan lapangkan rezeki kita. Ya, jadi salah satu rahasia panjang umur, baik umur biologis ataupun umur kronologis, kata Nabi, yaitu silaturahim. Bertemu dengan saudara-saudara kita, ngobrol, bercanda, ya kan? Itu yang membuat kita sehat. Dan dalam penelitian, orang-orang tua yang tidak punya komunitas, di rumah saja gitu kan, tidak ada kegiatan sosial, biasanya lebih bukan cepat mati ya, ya lebih tingkat stresnya lebih tinggi. Nah, dibanding orang-orang tua yang banyak kegiatan di waktu pensiun, majelis taklim, silaturahim, insya Allah lebih terhindar dari stres. Dan tentu inilah manfaat silaturahim, ya, memanjangkan umur dan melapangkan rezeki. Rezeki itu kan bukan hanya materi harta, tapi juga mendapatkan doa-doa salam dari saudara kita. Ketemu dapat salam yang tadi itu 3 hal itu yang membuat kita kuat dalam hidup ini di tengah-tengah mungkin persoalan-persoalan dunia yang tidak pernah ada selesainya. Dan kemudian yang tidak kalah pentingnya, kita niatkan untuk belajar, mencari ilmu, talabul ilmi, dan hukumnya kita sama-sama ketahui adalah kewajiban dan tidak ada waktunya selama kita hidup, minal mahdi ilal lahdi. Jadi pengajian bukan hanya pengajian hari Sabtu, tapi memang ini adalah kewajiban selama kita masih hidup. Talabul ilmi, kata Nabi, menuntut ilmu fardhatun ala kulli muslimin. Kewajiban atas setiap muslim. Muslim artinya juga muslimah. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita mulai dengan pantun ya. Biasanya kalau kita tanpa pantun itu kurang mantap ya, makanya kurang cakep. Ya. Jauh pulau dari Malaka. Cakepnya mana? Atau diwakili satu orang ya? Jauh pulau dari Malaka, pergi haji ke kota Mekah. Dengan bismillah, taklim kita buka, semoga semuanya mendapatkan berkah. Ya, satu lagi, jalan-jalan ke Pulau Sumatera, jangan lupa mampir ke Medan. Mari kita jaga stamina, makan nasi uduk waktu sarapan pagi. Waktu sarapan ini insya Allah. Ya, jadi setelah pengajian ini ada sarapan ya, tapi tidak tahu apa menunya nasi uduk atau bukan. Alhamdulillah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Bapak Ibu sekalian saya hormati, tema kita pada kesempatan ini, mohon maaf ya, tidak apa-apa belum bisa tampil di sini ya. Seimbang dalam ketaatan.
tema ini secara harfiah adalah terjemahan dari judul yang dibuat oleh Imam Nawawi, wafat 676 Hijriah, di dalam kitab Riyadhus Shalihin, yaitu bab al-iktisad fi tha'ah, seimbang dalam ketaatan. Ya, iktisad itu juga bisa diterjemahkan dengan ekonomis. Ya, karena ekonomi itu kan keseimbangan. Salah satu maknanya. Ketaatan yang dimaksud adalah ketaatan kepada agama, kepada Allah dan Rasulullah. Dan kalau kita meminjam istilah hukum, maka di dalam mengimplementasikan ketaatan kepada agama itu cuma ada dua, perintah dan larangan, ya kan? Kalau perintahnya kuat menjadi wajib, kalau perintahnya tidak kuat menjadi sunnah, kalau larangannya kuat menjadi haram, kalau larangannya tidak kuat menjadi makruh. Yang tidak diperintahkan dan tidak dilarang menjadi mubah. Ini namanya al-ahkam at-taklifiyah. Jadi kalau ada hukum tidak pernah lepas daripada 5 ini. Itu yang disepakati. Yang saya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk menjelaskan tema ini secara kontekstual, apa yang dimaksud dengan seimbang di dalam ketaatan kepada agama, maka Al-Fakir di sini ingin mengutip 2 riwayat hadis yang akan menjelaskan tema ini, judul ini. Yang pertama, hadis riwayat Al-Bukhari, nomor hadis 1968 dari sahabat Nabi yang bernama Abu Juhaifah radhiyallahu anhu. Abu Juhaifah ini bercerita, kalau beliau berkata, akhir Nabi sallallahu alaihi wasallam baina Salman wa Abi Darda. Jadi Nabi itu kan ketika hijrah dari Makkah ke Madinah, sampai di Madinah, itu ada 3 program unggulan yang beliau lakukan setelah sampai di Makkah. Ada berapa? Ada 3. Yang pertama, membangun masjid sebagai basis ibadah dan perjuangan umat, dakwah. Yang kedua, mempersaudarakan orang-orang lokal